Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran Administrasi Perpajakan. Hari ini pembahasan kita adalah mengenai surat setoran pajak. Oke, surat setoran pajak ini pembahasan pertemuan yang lalu. Ibu belum buat videonya mengenai surat setoran pajak. Surat setoran pajak itu merupakan bukti bahwasanya wajib pajak itu sudah menyetorkan atau sudah membayarkan pajak ke kas negara melalui kantor pajak atau media pembayar pajak lainnya. Jadi kemudian surat setoran pajak ini disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran. Oke, kita langsung ke tahapan-tahapan yang ada di dalam surat setoran pajak. Sebenarnya bahasan materi ini adalah ada di buku cetakmu halaman 104. Jadi kamu bisa lihat dari situ bentuk surat setoran pajaknya seperti apa. Ini penggalan pertama di surat setoran pajak itu, yaitu adanya NPWP. Berarti diisilah nomor NPWP-nya. Nama NPWP-nya di sini sudah tersedia. Kalau di buku kan masih kosong, di sini sudah tersedia. Terus ada alamatnya. Kemudian ini cara pengisian untuk NPWP. Seperti apa cara ngisinya, nomor-nomornya. Kemudian kita ke NOP. NOP diisi dengan nomor objek pajak. Ini tempatnya. NOP ini diisi dengan nomor objek pajak yang didasarkan pada surat pemberitahuan pajak terutang dari pajak bumi dan bangunan. Alamat OP diisi dengan alamat objek pajak. Jadi ini alamat objek pajak, ini nomor objek pajaknya. Kemudian kode akun pajak. Kode akun pajak itu kode akun pajak sesuai dengan jenis pajak yang dibayarkan. Di sini pajaknya kodenya 411123. Kemudian kode jenis setoran 420 ini jenis setorannya. Kemudian ada uraian pembayaran. Uraian pembayaran berarti pembayaran untuk PPh pasal 4 ayat 2 katanya di sini. Itulah tadi ada kodenya 411 tadi. Ini untuk uraiannya disebutkan PPh pasal 4 ayat 2 untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jadi ini maksudnya penjelasan bayar pajaknya untuk apa. Kemudian masa pajak berarti dibayar pada bulan berapa pajak itu, pajak untuk bulan berapa maksudnya. Kalau ini untuk 2 September berarti ditanda di bulan September, tahun pajaknya itu 2016. Kemudian itu materi minggu lalu hanya sampai masa pajak. Jadi sekarang kita mari ke lanjutannya. Masih SSP juga judulnya. Kita langsung ke tahun pajak. Tahun pajaknya berarti tahun pajak dan terutang itu yang dibayarkan tahun berapa. Kalau tahun 2016 maka di sini diisi. Kemudian nomor ketetapan. Habis tahun pajak ya nomor ketetapan. Nomor ketetapan diisi dengan nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak SKPKB, SKPKBT dan STP. Masih ingat kan materi mengenai SKPKB atau SKPKBT? Berarti SKPKB itu surat ketetapan pajak kurang bayar. Jadi kalau misalnya kita ada melakukan pembayaran untuk SKPKB karena kita kurang bayar, jadi kita harus melakukan pembayaran untuk SKPKB, atau misalnya kurang bayar tapi ada lagi tambahan kurang bayarnya, jadi keluar SKPKB itu kita bayar untuk ini atau kita bayar untuk surat tagihan pajak atau STP, maka nomor ketetapannya diisi di sini. Nomor ketetapan yang pajak yang kita bayarkan itu untuk apa? Untuk surat yang mana? Gitu. Apakah SKPKB atau SKPKBT ataupun STP. Ini dapatnya dari mana, Bu? Data-data ini yang bisa kita dapat dari DJP. Nomornya berapa? Misalnya kita mau bayar untuk SKPKB, berarti untuk nomor berapa SKPKB tersebut. Lanjut ke jumlah pembayaran dan terbilang. Kalau ini umumnya bisa dipahami ya. Sama seperti kwitansi, berarti berapa jumlah pembayaran dalam bentuk angka, terbilangnya dalam bentuk tulisan. Jangan lupa tulis dengan sennya, lengkapi sampai dengan sen-sennya. Kemudian lanjut kita diterima oleh kantor penerima, berarti cap dan tangan dan tanggal ini dibuat oleh bagian yang menerima pembayaran. Petugas penerima pembayaran tersebut ada tanda tangannya dan
cap atau stempel kantor penerima pembayaran. Kemudian ini wajib pajak atau penyetor. Nah, ini tanda tangan untuk yang menyetorkan. Nah, terakhir ada ruang validasi. Ruang validasi diisi nomor transaksi pembayaran pajak serta nomor transaksi bank NTB atau nomor transaksi pos. Nah, contohnya bisa kamu lihat dia bukumu halaman 109. Nah, itu dia. Di situ tertulis terima kasih telah membayar pajak untuk pembangunan bangsa, ruang validasi kantor penerima pembayaran. Seperti itu dia di paling bagian bawah SSP atau surat setoran pajaknya. Nah, sekian tugas hari ini. Minggu lalu sebenarnya saya cuma suruh mencatat aja materi yang saya berikan itu sebagai tugas. Untuk hari ini sebenarnya Ibu minta kamu mencari SSP, surat setoran pajak yang ada di internet. Nah, tapi kalau untuk pengisiannya berarti harus ada kasus. Sementara Ibu belum memberikan kasus mengenai apa kasusnya sehingga bisa diisi. Maksudnya pembayaran pajak tuh surat setoran itu atas pembayaran pajak apa? Belum ada contoh kasus. Tapi kalau bisa cari SSP-nya yang sudah terisi. Nah, itu dia. Tentu itu tugasnya. Mohonkan segera dikerjakan, jangan tidak dikerjakan ya nak ya. Karena Ibu lihat pertemuan kita baru 2 minggu pertemuan, minggu ini sama minggu yang lalu. Untuk pertemuan minggu lalu cuman tugasnya mencatat, tapi hanya dia saja mengumpulkan. Gimana yang lain? Ibu tetap menunggu, jangan disepelekan karena tetap ada penilaian. Jadi untuk yang hari ini, oke, kalau kamu nggak bisa memenuhinya dengan mengeprint SSP-nya, kamu catat materi hari ini. Oke, sekian Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami. Berakhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.